Saya ketemu di Jakarta dengan tunarungu, bertemu. Setelah tahu mereka itu ternyata dangkal mengenai agama itu, tauhidnya. Ditanya Allah ada berapa, mereka nggak tahu. Saya dapat informasi dari Ustadz Kafi itu katanya Allah sama Nabi Muhammad itu katanya suami istri. Itu kan namanya berdampingan. Kadang presiden, wakil presiden, di rumah ibu bapak gitu kan. Itu identik seperti itu karena mereka itu memahami sesuatu dengan visual. Di Bandung itu saya menggarap teman-teman tunarungu pasca sekolah. Mereka yang udah main, udah menikah, ajak ke rumah, tampil di rumah, tanya jawab, akhirnya kumpul di rumah. Di rumah itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, ada yang minimal seminggu sekali datang ke rumah ngaji. Kalau di negara barat mereka dijamin ya terfasilitasi, dan contoh di Arab saja sudah mereka terjaga. Tetapi untuk pendidikan agama Islamnya di barat, di Amerika nggak ada. Sama sekali. Latar belakang saya membuat pondok ini, saya risau tadi, pertamanya risau, yang kedua belum ada ustadz yang bisa isyarat menyampaikan agama kepada mereka, sehingga agama belum sampai kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jenengan sendiri yang mendirikan punya inisiasi, Masya Allah. Awalnya gimana itu, Tad? Sedikit cerita, Tad. Panjang. Dibikin sedikit aja. Iya. Boleh diceritakan sedikit kilas balik Darul Asom ini seperti apa? Asal usulnya ya. Iya, asal usulnya. Iya, saya asli orang Bandung. Wah, istri saya orang Cianjur. Cianjur, sunat ya. Sunat. Saya pertama kali ketemu dengan tunarungu, yang terinspirasi dengan mereka itu 13 tahun yang lalu. 13 tahun yang lalu, sekitar 2015 ya? 2009 lah. 2009 akhir. Saya ketemu di Jakarta dengan tunarungu, bertemu. Setelah tahu mereka itu ternyata dangkal mengenai agama itu, tauhidnya. Ditanya Allah ada berapa, mereka nggak tahu. Saya dapat informasi dari Ustadz Kafi itu katanya Allah sama Nabi Muhammad itu katanya suami istri. Itu kan namanya berdampingan. Kadang presiden, wakil presiden, di rumah ibu bapak gitu kan. Itu identik seperti itu karena mereka itu memahami sesuatu dengan visual, tidak dengan audio. Yang terlihat yang diyakini. Nah semula itu dari situ udah pulang ke rumah udah dari soalnya saya kok sana kemari ngomong agama kok. Teman-teman di sekitar kita yang tunarungu mereka nggak kenal. Saya cari ternyata di dekat rumah itu ada SLB. Alma maternya suka olahraga itu di orang Cikutra, ajak main ke rumah. Ini Antapan diajak main 2 orang, awalnya 2 orang. Saya bawa santri rumah, itu ya? Itu waktu itu belum buka pondok. Oh, belum buka. Saya bawa ke pondok, main-main. Dia belum bisa isyarat. Ajak latihan silat, mengenal diri, duduk makan gorengan bareng-bareng, bawa ke rumah. Dia punya istri nih, ketemu punya istri, bawa ke rumah istrinya. Jadi udah dewasa itu? Ya, itu di Bandung itu saya menggarap teman-teman tunarungu pasca sekolah. Mereka yang udah main, udah menikah, ajak ke rumah, tampil di rumah, tanya jawab, akhirnya kumpul di rumah. Di rumah itu seminggu 3 kali, seminggu 2 kali, ada yang minimal seminggu sekali datang ke rumah ngaji. Kalau saya ke Agim juga bawa mereka, pokoknya pengajian-pengajian bawa mereka. Ya, seneng aja. Lama-lama anak-anak saya ini dari kecil udah paham sih. Itu kan Kafi, Nabilas ya. Istri saya. Mas Kafi itu anak jenengan? Saya. Sebelum masuk pondok udah dengan tunarungu, kami yang perempuan apalagi. Jadi setelah mereka beres, saya tarik jangan sampai kemana-mana. Ini. Dulu di Bandung 10 tahun itu di Bandung ya bergelut dengan mereka yang dewasa, bukan usia sekolah. Saya ada urusan ke Jakarta, ke Jogja, ke Semarang. Ya di Jogja kok nyaman gitu. Ya udahlah saya coba jadi kontrakan jadi bikin madrasah. Itu dasarnya itu sementara karena memang saya ada warawiri Bandung Semarang ada urusan bisnis. Dari itu cari kontrak ternyata temen minjemin ruko. Awal dari situ ternyata ada yang tahu juga mungkin nama saya di dunia tunarungu nggak asing. Ada yang tahu juga satu kumpulan orang tua dan tunarungunya itu orang tuanya tahu kalau saya di Jogja. Ditipin 2
santri. 2 santri. Akhirnya 2 orang ini asal dari Rembang, asal dari Jogja. 2 orang ini modalnya 6 bulan udah 15 orang. Dalam waktu 6 bulan. Kenapa ingat 6 bulan? Waktu itu Stasiun TV, satu TV itu meliput di awal pandemi. Awal pandemi. Oh iya. Mereka pakai masker, saya enggak mau saya pakai masker, mereka ngeliat pura-puranya lihat artikulasi gitu kan. Nah, udah, saya ingat sekali ini bulan ke-6 ternyata mereka sudah mencium kami. Nah dari situ mulai Indonesia tahun berdiri tahun 2019 September tanggal 19. Nomor cantik ternyata. Di Bantul dengan modal 2 santri, 6 bulan 15 santri, 2 perempuan 13 laki-laki. Itu di Bantul? Di Bantul. Tempatnya di mana? Di Sandaan. Berarti dekat Pondok Salama? Iya. Salama kan saya sering main ke sana. Saya sempat gak ada program di sana. Buat Pak Trias kemarin itu. Iya. Yang Ustadz siapa? Pernah ke sini? Salman. Ustadz, ya Allah. Dulu saya juga lupa namanya. Yang teman baik saya itu. Arman. Ustadz Arman. Ya. Di sini 2 kali ke sini. Akhirnya udah nggak muat lagi, setahun saya pindah cari kontrakan. Di kontrak 2, asal 2, 3 dengan dikasih pinjem di Kalasan. Akhirnya nama 1, jadi 6 sekarang. 6 itu 4 kontrak. Yang 1 atas nama sendiri wakaf. 1 dipinjemi 6 rumah. Sekarang santrinya 115. Itu akhwan Ikhwan. Awatnya lebih sedikit. Tapi dengan ada di lingkungan yang lumayan padat begini gimana? Awalnya saya menyamar. Kayak lihat di atas kan rumah tahfidz ya. Iya. Padahal kan harusnya pondok. Kan? Ketika Kemenag tahu loh kenapa rumah tahfidz kan ini spesifikasinya udah pondok. Memang waktu masuk kita kan dalam PSBB ya. PSBB ya awal-awal itu. Sini Pak RT-nya depan rumah. Punya rumah ini disihati aja. Ya udah saya pindahin yang kecil-kecil dulu. Iya. Saya kecil dulu 15 orang. Ternyata adem di sini, oh iya kasihan, ibadah. Tambah lagi banyak nih. Insyaallah. Waktu itu kalau pindah ke sini sekitar 40-an. 40 orang santri. 40 orang lebih. Nggak lama kemudian nambah. Kalau untuk santri Jogja sendiri ada tak? Jogja ada beberapa. Jogja itu ada berapa ya? Perempuan ada 2, 3. Sedikit ya? Itu paling 6 orang. Dikit ya. Dikit ya. Dalam 1 itu 2, 3 ya. 4 orang. Paling jauh mana? Paling jauh Medan. Medan yang gemuk tuh Medan, Aceh, Lampung, Kalimantan, Batam. Ada yang dari Bali, adik kakak Bali. Kebanyakan mereka dapat sumber informasinya dari mana kan? Kalau di sini awalnya dari mulut ke mulut. Dari apa mereka punya asosiasi. Ternyata lebih efektif dengan dari itu media TV, media YouTube. Saya dulu nggak bisa YouTube, anak saya main. Hampir tiap hari sekarang kalau setiap buka pasti keluar itu, Masya Allah. Anak saya ngerekrut temennya yang IT ya. Ya, terserah gaya dakwah zaman sekarang. Iya. Kalau dulu awalnya dari TV di RCTI itu menyebar langsung. Awal pindah ke sini tahun kemarin awal bulan puasa itu semua satu TV, ada yang live, ada saya bilang istighfar ya Allah, pindah bukannya. Tahun ini sepi. Cuma CNN aja yang di berita siaran langsung waktu. Berarti CNN Reuters sudah masuk ya? Udah. Insyaallah. Kemarin terakhir itu kedutaan Amerika datang. Iya, saya lihat di Instagram ya. Saya bilang ngapain ini? Maaf, mereka non Muslim kan? Iya. Yang datangnya bule, perempuan 3, pakai hijab. Kita ngelargi juga, memang mereka orang Barat. Nanya-nanya akhirnya mereka divisi pertukaran budaya dan pelajar. Saya bilang ini agama bukan budaya. Saya bilang gitu. Kalau mengundang kami, siapkan dev muslimnya. Boleh siap. Akhirnya di embassy itu memudahkan mencari mungkin ini. Akhirnya kita diundang. Akhirnya kita diundang kemarin diminta persyaratan. Jakarta. Enggak diundang ke Amerika. Oh, Masya Allah. Cuma 1 orang. Rebutan aja. Saya kayaknya udah tua. Mungkin putra saya. Putra saya Kahfi, enggak Bayu. Jadi saya juga ini sama deaf people juga yang di Amerika sana. Sama orang-orang yang tunarungu juga. Iya, tapi yang supportnya embassy. Embassy Indonesia.
Tapi di sana sasarannya mau deaf muslim, Deaf Muslim. deaf community, deaf muslim semua. Itu sasaran mereka. Jumlahnya kira-kira berapa yang Deaf Muslim Amerika itu yang Ustaz tahu? Ini rumus dari sensus internasional. Iya, Jadi mudahnya itu 1% dari jumlah penduduk. Kalau jumlah penduduk padat di Cina, India itu banyak tuh. Di 1% aja minimal. Itu tidak apa namanya? Tidak termasuk yang kecelakaan di luar ini setelah kelahiran. Itu yang genetika. Kalau genetika kan nggak hilang. Iya. Rantainya terus 1% tuh. Diperkirakan oleh tim sensus. Tapi untuk orang-orang deaf yang di luar negeri itu terfasilitasi nggak mereka? Nah, kalau di negara barat mereka dijamin ya terfasilitasi. Dan contoh di Arab saja tuh sudah mereka terjaga. Tetapi untuk pendidikan agama Islamnya di barat, di Amerika nggak ada. Sama sekali. Inggris pun untuk Islamnya belum ada, mereka umum. Loh, kalau tidak difasilitasi secara agama, pengetahuan, mereka Muslim secara apa? Betul. Mereka Muslim mungkin keluarga. Ya. Okay. Tetapi ada Islam. Jangan jauh-jauh di Indonesia aja Islam, anak haji, anak habaib. Waktu anak habaib di satu kota, makan daging babi. Udah murtad. Habaibnya nggak tahu anaknya udah murtad. Saya ajak 20 hari ini, digepreng, balik lagi. Balik lagi Islam lagi, syahadat lagi. Habaibnya sampai sekarang nggak tahu. Alhamdulillah nggak tahu. Jadi ya keluarga nggak bisa mewarnai mereka ternyata. Meskipun habaib, meskipun haji, meskipun ustad. Karena dunia mereka dengan bahasa mereka, kepahaman mereka. Seperti itu. Akhirnya kami makanya latar belakang saya membuat pondok ini, saya risau tadi pertamanya risau, yang kedua belum ada ustadz yang bisa isyarat menyampaikan agama kepada mereka. Sehingga agama belum sampai kepada mereka. Untuk pengajar di sini lokal atau? Pengajarnya saya biasa koneksi. Biasa nepotisme, anak saya sendiri. Anak mantu. Anak mantu ya? 3 hafidhoh, 2 hafidhoh, 1 hafiz. 1 dosen. Nah itu udah dosen BLB. Udah 4 saya udah cukup. Ini teman-teman dari pondoknya dibawa ke sini tadi imam, hafiz. Jadi meskipun mereka tunarungu, yang ngajar harus hafidhoh. Itu mutlak. Karena mereka meskipun tunarungu, hak Al-Quran sama. Oh iya. Ya, mereka udah belajar dengan mereka, insya Allah mereka udah dapat sanad, dapat ijazah. Ya. Selain nanti sanad langsung ke sana, ke Taif atau ke Arab, mereka sini udah dapat sanad dari ustaznya. Ini udah beberapa orang hafiznya. Jadi kalau misalkan mereka dulu kan nggak kenal agama nih, Al-Quran ini mereka kenakan sekarang di Indonesia itu yang menginspirasi Al-Quran isyarat kami ya. Wah, jadi pionir ya. Kemenak datang ke sini. Kemenak datang belajar ke sini. Alhamdulillah. Jadi mereka yang menginspirasi Kemenak. Kalau cara baca Al-Quran dengan isyarat itu ada standar internasional atau emang sendiri-sendiri tuh? Standar nasional, standar Universitas Internasional. Jadi kita nggak berani buat apa? Berarti kemanapun kita pergi ke luar negeri, tetap isyaratnya sama untuk baca Quran? Sama ya? Isyarat Al-Quran ya? Iya, sama ya. Tapi untuk isyarat lokal, isyarat komunikasi, setiap negara, bahkan setiap daerah punya mas. Hanya mereka udah cepat kesamaannya ada 2 yang sama. Satu isyarat tangan beda. Yang kedua body language, linguistik sama. Kalau sedih nggak mungkin ketawa, pasti sedih kan. Oh iya, ekspresif ya. Ini bahasa tubuh nggak bisa dikelabui. Iya. Itu kenapa mereka lebih nyambung, cepat nyambungnya. Video call orang India, pertama sebentar kerjanya nyambung terus. Ada bahasa yang mereka bisa sambung. Ini nggak belum pernah sekolah. Masuk sini sekarang bisa nulis, bisa baca, bisa menuliskan hafalannya, apa dari awal sampai akhir. Pulang ke rumah ibunya bengong gimana cara menyimaknya katanya, ambil buku ditulis. Alhamdulillah mereka hafal Quran juga hafal bisa menuliskan hafalannya. Latin bisa ya? Untuk baca Latin semua bisa ya? Baca Latin seperti biasa. Hanya mereka kan pengertian bisa baca dengan meniru beda ya. Itu meniru bisa baca nggak tahu artinya kalau Latin itu atau apa artinya atau nggak tahu dia. Oh tapi bisa dilafalkan bisa. Dilafalkan tulis atau bisa. Masuk Arab, kalau Arab bahasa ini tadi kan ada yang sholat kalau lihat di pinggir Nanung ada niat sholatnya dijaharkan istilahnya. Jadi mantap. Ini mau dilanjut lagi. Lanjut acara lagi. Makasih buat informasinya. Jazakallah khair. Semoga jadi pemberat amal dengan. Insyaallah.